Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak akan mungkin bisa sampai di tempat ini. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan badan kita, Allah yang memudahkan jalannya, sehingga alhamdulillah kita semua berada di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa bisa taat, bisa beribadah kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia, junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini, subhanallah, kita akan belajar bersama terkait makna Al-Quran, subhanallah, yang insyaallah semoga makna yang akan kita pelajari bersama ini, ayat Al-Quran yang mulia yang kita akan pelajari bersama ini, subhanallah, ini menjadi tameng bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua, dan menjadi nur hidayah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti para mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Subhanallah. Ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina ini, subhanallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, subhanallah, bahwa orang yang menyakiti hati mukmin maupun mukminah, orang yang menyakiti seorang muslim dan muslimah, dan sebenarnya ini bukan hanya mukmin dan mukminah, bukan hanya muslim dan muslimah, tapi seluruh manusia, subhanallah. Apapun agamanya, apapun sukunya, subhanallah, siapapun orang yang menyakiti hati, subhanallah, dengan kesengajaan yang mana subhanallah perbuatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan subhanallah untuk sekedar mengingatkan, tidak ada tujuan untuk menegur dan lain sebagainya, maka di sini disebutkan bil ghairi maktasabu. Subhanallah, orang yang menyakiti hati mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, subhanallah, baik itu melalui perbuatan maupun melalui perkataan, maka subhanallah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka telah melakukan kebohongan dan dosa yang besar, subhanallah. Dan ketika kita mengetahui bahwa ada hal-hal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, baik itu berupa pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk, maka itu merupakan sesuatu yang agung. Artinya ketika ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa subhanallah Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang yang menyakiti hati, khususnya mukmin dan mukminat ini, subhanallah, maka itu kecamannya kecaman yang besar. Dosa yang mereka lakukan yang melanggar aturan ayat ini adalah dosa yang besar, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka disebutkan
faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Subhanallah. Maka diantaranya seperti apa orang yang menyakiti hati itu? Subhanallah. Maka dewasa ini, subhanallah, kita terkadang subhanallah sering teledor dalam menggunakan lisan kita ini. Subhanallah. Kita sering lalai dalam menjaga mulut kita ini. Subhanallah. Maka mayoritas itu subhanallah adanya permusuhan, adanya pertengkaran, adanya pertikaian. Itu subhanallah dari mulut-mulut yang tidak terjaga, dari mulut yang tidak terkontrol. Adanya kebohongan, adanya fitnah, adanya hasutan, adanya ujaran kebencian, adanya umpatan ataupun makian, adu domba dan lain sebagainya. Itu dari mana? Biasanya dari mulut yang tidak terjaga, dari mulut yang lupa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini subhanallah penting sekali untuk mengingatkan kita bersama bahwa hati-hati untuk kita itu berbicara, hati-hati untuk kita itu memandang sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Subhanallah. Jangan sampai perbuatan itu subhanallah kita lakukan dengan sengaja dan nyatanya itu menyakiti hati orang. Subhanallah. Faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Disebutkan oleh Al-Quran, mereka yang melakukan seperti itu telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Lebih dari itu adanya aniaya, adanya pengambilan hak yang tidak betul. Subhanallah, merampas hak dari orang lain, memukul, membunuh dan lain sebagainya. Apapun itu, segala bentuk perkataan keji, perbuatan keji, segala hal yang bisa menimbulkan sakit hati orang. Subhanallah, hati-hati. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kalau dalam beberapa tafsir itu disebutkan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini tadi, ayat walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, itu subhanallah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Subhanallah. Yang mana beliau sang tarjuman Al-Quran menyebutkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan fitnah keji dari Abdullah bin Ubay terhadap Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Selevel istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lepas dari ujaran kebencian, tidak lepas dari makian dan fitnahan. Subhanallah. Itu selevel Sayyidah Aisyah, istri dari makhluk terbaik, Nabi terbaik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Artinya ketika kita bisa mentadaburi kisah ini, subhanallah, maka kita yang biasa, yang awam ini, subhanallah, ada kalanya orang itu suka kepada kita, ada kalanya orang itu gak suka kepada kita. Subhanallah, ada orang yang mencintai kita, pun demikian ada orang yang membenci kita. Dan itu ya sudah sunatullah, hal yang lumrah. Ada yang baik, ada yang buruk, subhanallah. Karena ketika kita hidup, kita inginnya baik semua, subhanallah. Ya memang itu impian semua manusia. Tidak salah kita bermimpi seperti itu, kepinginnya baik semua orang itu kepada kita, mendukung semua orang itu kepada kita. Tapi pada faktanya, subhanallah, Allah memberikan bumbu-bumbu, racikan-racikan kehidupan yang untuk menambah warna hidup kita. Bahasanya kalau masakan itu kalau semuanya manis bosen, subhanallah. Ada kalanya seseorang kepingin waktunya makan yang manis-manis, subhanallah. Ada kalanya makan yang pedas-pedas, ada kalanya makan yang asin-asin. Itulah kehidupan, subhanallah.
Jadi warna-warni kehidupan, baik buruknya, naik turunnya, enak tidaknya, sebenarnya semuanya memiliki hikmah, memiliki kemanfaatan bagi diri kita ketika kita bisa mengambil pelajarannya. Subhanallah. Maka seringkali dalam Al-Quran disebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Kata Gusti Allah, kamu manusia, makhluk terbaik, diberikan akal. Subhanallah, agar bisa berpikir, agar bisa bertafakkur, bisa merenungi kehidupan ini. Subhanallah, baik buruknya, diambil manfaatnya ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kembali lagi ke kisah Sayyidah Aisyah, setitel beliau, selevel beliau mendapat fitnahan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini sebenarnya subhanallah ada suri tauladan ya, subhanallah, dari orang-orang besar ingin mengingatkan kita. Subhanallah, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan ingin mengingatkan kita, subhanallah, bahwa ketinggian derajat seseorang, kemuliaan derajat seseorang itu tidak diukur oleh subhanallah, manusia itu harus cinta semua kepada mereka. Manusia itu harus satu klub semua kepada mereka. Satu pandangan kepada mereka, tidak. Subhanallah. Subhanallah, tidak seperti itu. Kenapa? Ini Sayyidah Aisyah orang yang agung, wanita agung, wanita mulia. Bagaimana tidak, beliau istri tercinta Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Sayyidah Khadijah. Subhanallah, luar biasa. Kalau tolak ukurnya, subhanallah, adalah pengaruh dari manusia, maka harusnya nggak ada yang nggak suka sama Kanjeng Nabi, betul tidak? Harusnya nggak ada yang nggak suka sama orang-orang yang terdekat dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi sendiri pun itu banyak yang tidak suka, orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang dibutakan oleh Allah dari nur hidayahnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka di sini ingin mengingatkan kepada kita, ketika kita sedang menjalani kehidupan, subhanallah, dan kita itu manusia tentu tidak hidup sendiri, bareng-bareng. Subhanallah, ada kalanya itu subhanallah nyaman, damai dalam kehidupan yang kita jalani. Subhanallah, ada kalanya ada problem-problem, ada masalah, ada hal-hal yang bikin kita itu ruwet, sumpah, nggak apa-apa. Subhanallah, tolak ukurnya, subhanallah, ini orang kayaknya nggak suka sama kita ya, ini orang kayaknya ini benci kepada kita ya, nggak usah dibikin pusing. Itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Subhanallah, selagi kita ibadahnya yang wajib kita jaga, selagi kita berusaha semaksimal mungkin, mulut, perbuatan, jangan sampai menyakiti orang lain. Sebisa kita itu tidak mengganggu orang lain, ya sudah. Subhanallah, adapun orang-orang ada yang suka, alhamdulillah, ada yang gak suka, ya alhamdulillah. Subhanallah, tolak ukurnya bukan seperti itu. Subhanallah, tolak ukur kemuliaan kata Gusti Allah bukan dari banyaknya teman, bukan dari kuatnya pengaruh, pangkat kedudukan, bukan dari banyaknya harta, bukan dari banyaknya yang cinta ataupun yang benci dan lain sebagainya, tapi apa? Ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tolak ukur kemuliaan kita di sisi Allah yang Maha Hak. Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Karena ada yang curhat kepada saya itu, subhanallah, ini saya kayaknya banyak yang gak suka, banyak yang membenci. Kan katanya semuanya dari Allah. Makhluk suka membenci itu kan izin Allah. Berarti kalau banyak yang gak suka berarti Allah pun benci saya ya. Ada yang berkata seperti itu, menanyakan seperti itu. Maka subhanallah, saya bahas sekilas di pengajian ini. Subhanallah, tidak seperti itu. Tolak ukurnya bukan seperti itu. Subhanallah. Tapi itu bisa menjadi pelajaran bagi kita.
Subhanallah, diambil pelajarannya, diambil hikmahnya. Misal, subhanallah, orang kok gak suka sama kita, kenapa ya? Apa akhlak kita ada yang keliru? Apa tindakan kita ada yang keliru? Gak apa-apa, diambil hikmahnya. Tapi selagi kita berusaha sudah menjaga diri, tidak mengganggu orang lain, tidak bikin gara-gara dengan orang lain, tidak mengambil hak orang lainnya, sudah. Adapun orang-orang yang gak suka, biarkan. Subhanallah, biarkan. Karena kemuliaan kita di sisi Allah itu tergantung bagaimana kualitas takwa kita di sisi Allah. Subhanallah, karena ini penting sekali. Pandangan yang seperti ini itu mempengaruhi kita. Subhanallah. Karena seperti ini, Gurunda Walid Muhammad Husain Nawawi Allah yarham pernah berkata seperti ini, orang yang paling gak enak itu adalah orang yang senantiasa pandangannya itu terhadap manusia, terhadap makhluk. Subhanallah, itu orang yang keder hidupnya, orang yang bingung hidupnya. Kenapa? Mau berbuat seperti ini, nanti kata si ini bagaimana ya? Pengen berbuat begitu, nanti pandangan orang bagaimana ya? Itu ribet dibikin sendiri. Subhanallah. Maka selagi kita tidak melanggar hukum Allah, selagi kita bisa berusaha sebisa apa yang kita bisa, berakhlakul karimah kepada sesama, ya sudah. Subhanallah, yang lain-lain biarkan. Subhanallah, saya sering membawakan kisah ini. Subhanallah, subhanallah, laulal khata itu ya, kisahnya Luqman Hakim ya. Subhanallah, subhanallah, di situ dikisahkan bahwa ada seorang orang tua dan anaknya, subhanallah, sedang bersafar, bepergian. Subhanallah, cuman punya kendaraannya satu. Pada waktu itu kendaraannya adalah keledainya. Subhanallah, bahasa kita itu motornya cuma satu. Subhanallah, waktu itu kan gak ada belum ada teknologi seperti sekarang ya. Dulu kendaraannya ya paling onta, bihol, keledai, kuda dan lain sebagainya. Waktu itu keledai. Subhanallah, ketika di jalan itu menaiki dua-duanya keledai itu. Subhanallah, maka ketika sedang menaiki menaiki keledai itu, dinaiki oleh dua orang, si bapak dan si anaknya. Maka orang-orang yang melihat bilang, kamu gak punya perasaan banget. Subhanallah, gak punya ulas asih banget kepada binatang. Ini binatangnya satu kok dinaiki sama dua orang, kasihan, berat ini. Subhanallah, maka mereka yang menunggang ini, bapak dan anak turun. Oh iya ya, subhanallah, iya benar, kasihan, ya sudah, nak kamu aja yang naik, bapak yang subhanallah yang turun. Maka ketika sedang berjalan ada lagi orang yang melihat, dikatain lagi, kamu anak gak sopan sekali dengan orang tuamu. Kamu anak yang tidak tahu adab sekali dengan orang tua. Kenapa? Orang tuamu jalan, kamu naik kendaraan, naik keledainya. Subhanallah, maka anaknya berpikir, iya ya, subhanallah, ya sudah turun. Gantian bapaknya yang naik, anaknya yang turun. Subhanallah, di jalan lagi ada orang yang melihat lagi, dikritik lagi. Bapak macam apa kau ini? Membiarkan anakmu yang jalan, kamu yang enak-enakan naik kendaraan. Subhanallah. Maka ini bingung, iya ya, salah lagi. Jadi biar gak salah lah, dua-duanya gak ada yang naik kendaraan itu. Keledainya dibiarkan jalan aja. Subhanallah, dua-duanya bapak dan anak ini turun. Dikatain lagi ibu-ibu sama orang yang lihat, kamu itu bodoh sekali, sudah ada kendaraan supaya kamu gak capek dalam perjalananmu, kok gak dinaiki? Kamu itu bodoh sekali, la ilaha illallah. Ini salah terus, harus bagaimana? Ini gambaran, itulah gambaran pandangan manusia. Kita tidak bisa mengontrol ya seluruh pandangan orang itu. Kita tidak bisa mengatur seluruh kacamata orang, tapi kita bisa mengatur kacamata kita sendiri, mengontrol pola pikir kita sendiri. Maka gak enak sekali ini saya sendiri salah, berdua salah, dinaiki salah, gak dinaiki salah. Nah, ini gambaran orang yang senantiasa pandangannya kepada manusia, yang tolak ukur kemuliaannya dengan keguyuban manusia.
Padahal tidak, subhanallah. Justru orang yang senantiasa terlalu terpaut dengan pandangan manusia, maka dia termasuk orang yang hidup tertekan. Kalau dia tidak pandai mengambil hikmah dari kejadian yang ada, kalau dia tidak cukup punya sangu, subhanallah, untuk mencerna, oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begitu. Kalau tidak cukup sangu ilmunya, maka dia akan hidup dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang seolah-olah teratur oleh pandangan netizen. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, seperti itu. Maka yang paling enak apa? Berpandanglah sebagaimana pandangan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi menurut Allah itu baik, tidak melanggar etika kemanusiaan, tidak mengganggu hak orang lain, ya sudah kita jalani. Adapun kalau masukan, ada pendapat, ada nasihat, kita ambil baiknya. Yang mana nasihat itu, masukan itu, kritikan itu kita jadikan pembenahan untuk kemajuan, perbaikan diri kita selanjutnya itu. Subhanallah, jangan dijadikan sebagai beban. Jangan jadikan sebagai menjadi kita itu insecure, umpama merasa tidak berharga, merasa dan lain sebagainya. Tidak, hilangkan yang seperti itu. Subhanallah, Masya Allah, thumma Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Lah, kaitannya apa dengan ayat yang tadi? Sangat berkaitan erat. Karena biasanya yang seperti itu lahir dari orang-orang yang subhanallah perasaan-perasaan yang seperti itu. Kalau orang itu ya mentalnya kuat, umpama ada orang yang ngomongin, ada orang yang menyakiti, ada orang yang bikin gara-gara kepada si A umpama. Si A-nya itu mentalnya sehat, mentalnya kuat, ya sudah dibiarkan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Betul tidak? Subhanallah. Ada orang yang memang subhanallah mungkin sangat baperan umpama, subhanallah, dan lain sebagainya. Sehingga sedikit saja itu seakan-akan menjadi masalah yang besar. Subhanallah, maka di sini kita perlu apa? Perlu pandai dalam bersikap, harus bijaksana dan lain sebagainya. Subhanallah. Makanya kata Prof. Quraisy Shihab, kalau belum bisa berkata baik, maka lebih baik diamlah. Subhanallah. Jikalau kata-kata kita itu belum bisa menjadikan angin segar bagi pendengarnya, belum bisa mendamaikan sesuatu yang ricuh, maka jangan memanas-manasi, maka jangan mengompor-ngompori, maka jangan tambah merusak suasana. Kalau tindakan kita belum bisa berlaku baik kepada orang, maka tahanlah tindakan kita dari berlaku buruk dari seseorang kepada seseorang itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, subhanallah. Seorang mukmin yang cerdas harus menyadari bahwa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang buruk. Dan jika dilanggar, maka keburukan itu sebenarnya akan kembali kepada yang melakukannya. Wa in asa'tum falaha. Ketika kamu berlaku buruk, maka keburukannya bukan untuk siapa-siapa, sebenarnya untuk dirimu sendiri. Jikalau kamu merasa aman di dunia, ada kehidupan selanjutnya akhirat. Subhanallah, sidang yang sesungguhnya. Maka subhanallah, ayat di atas yang tadi itu mengingatkan pembacanya bahwa siapapun yang menyakiti hati seseorang, khususnya orang yang beriman, maka ia berada pada kondisi yang merugikan akibat besarnya beban dosa yang akan ditanggungnya. Maka seperti ini ibu-ibu ya, kenapa Gusti Allah mewanti-wanti sekali ini sampai menyakiti hati. Subhanallah, termasuk bagian dari dosa besar itu. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan hakul adami. Maka kita pernah mendengar tidak? Subhanallah, guru kita mengajarkan bahwa subhanallah, kalau kita berlaku dosa dan itu hubungannya dengan Allah langsung, itu lebih ringan daripada kita berlaku dosa kepada sesama. Kenapa? Gusti Allah Ghafur,
Rahim, subhanallah, Gusti Allah Maha Pengampun. Ghafur itu ampunannya tiada batas. Maka betul sekali doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'u indana min a'malina, itu betul sekali. Subhanallah, kalau hubungannya dengan hablum minallah, kita dosa sebesar apapun kita taubat, benar-benar taubat, Allah ampuni, sudah tidak ada sekat lagi antara kita dengan Allah dalam meminta ampunan. Tapi ketika itu hubungannya dengan sesama manusia, kita sujud kepada Allah minta ampun, selagi orang yang bersangkutan belum memaafkan, kita masih ada beban itu. Subhanallah, selagi kita belum mau meminta maaf kepada orang itu, berusaha meminta maaf kepada orang itu, maka itu masih ini terikat. Subhanallah. Pertanyaannya nokumil, kalau nggih wonten salah sarang seseorang, sudah minta maaf, sudah ingin subhanallah memperbaiki keadaan, tapi orang itu menutup diri, ya sudah, bukan lingkungan kita, bukan kuasa kita lagi. Yang penting kita sudah ada mau pembenahan, mau minta maaf, mau subhanallah memperbaiki keadaan yang ada. Oh, salahnya di mana? Kalau memang itu salah, diperbaiki itu, subhanallah. Dan orang itu tidak memaafkannya, sudah, itu tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita subhanallah, kalau ada hakul adami, meminta maaf. Tapi bukan hanya asal ya, bukan sembarang, bukan menyepelekan. Betul-betul meminta maaf dan tidak akan mengulangi. Di sini subhanallah. Tapi beratnya itu subhanallah, kalau kita hubungannya dengan manusia harus bersangkut paut dengan orang yang bersangkutan dengan kita itu, subhanallah. Maka di sini mengapa Al-Quran menyatakan faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka di buku Keluhuran Islam ini Al-Fakir tuliskan bahwa dewasa ini mulut seringkali digunakan sebagai media untuk menyakiti orang lain bagi mereka yang tertipu nafsu amarahnya. Subhanallah, dewasa ini itu banyak orang-orang yang menjadikan mulutnya sebagai media dalam menyakiti orang lain. Tentunya mulut mereka yang tidak terjaga, mulut dari hati yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terbukti bahwa banyak hati yang membara, hati yang menangis, banyak menyimpan kedengkian. Itu sebab apa? Mulut manusia yang tidak terjaga, tidak terkontrol. Ada suara-suara caci maki, ujaran kebencian, fitnah, adu domba, provokasi. Kemudian apalagi kebohongan, kedustaan, penipuan dan lain sebagainya, stigmatisasi sesat dan lain sebagainya. Itu dari apa? Dari mulut-mulut yang jahat itu. Subhanallah. Na'udzubillah, ma'adzallah. Semoga kita dijauhkan dari memiliki mulut yang seperti ini. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sini timbul permusuhan, timbul perpecahan dan lain sebagainya. Itu hati-hati, subhanallah. Sampai Quran mewanti-wanti, wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Subhanallah. Dan ini subhanallah, hati-hati, jangan mudah bersumpah. Saya dulu dipesankan oleh guru Walid, subhanallah, jangan mudah mengatakan demi Allah, wallahi, tallahi, begini, wallahi, tallahi, jangan. Sumpah atas nama Allah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mahal. Itu dikeluarkan kalau memang darurat sekali. Subhanallah. Subhanallah. Itu merupakan, kalau kita bisa menjaga ini, itu merupakan adab kita kepada Allah. Tidak menjual murah nama Allah. Jangan sedikit-sedikit, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, jangan. Subhanallah. Subhanallah. Kalau memang sudah, subhanallah, ini penting sekali dan memang perlu
untuk mengungkap kebenaran, untuk menghilangkan keraguan dari kebenaran, maka tidak apa, subhanallah. Tapi kalau bisa menjaga betul ini, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan saya ingat kata-kata Gus Bah, orang yang mudah bersumpah, padahal itu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu untuk bersumpah, itu tanda dari orang yang nggak percaya diri, tanda dari orang yang sebenarnya dia insecure dengan diri sendiri, nggak pede dengan diri sendiri. Kenapa? Kalau nggak bawa sumpah nanti orang nggak percaya. Jadi sebenarnya dia meragukan dirinya sendiri. Loh, bagaimana orang itu menginginkan orang-orang yakin dengan dirinya, padahal dirinya sendiri meragukan dirinya sendiri, betul tidak? Ketika kita ingin orang-orang itu percaya kepada kita, ya kita harus percaya dulu dengan diri kita sendiri. Apa yang kita bawa, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu hak benar. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa la tuti' kulla halafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, hamazim masya'im binamim, yang sumpahnya sumpah lagi hina, ini yang sumpahnya untuk kedustaan, kebohongan dan lain sebagainya, yang tidak ada subhanallah niat tulus untuk subhanallah menunjukkan sesuatu yang hak, yang benar. Hamazim masya'im binamim, dan yang banyak mencela, jangan ikuti. Subhanallah. Orang yang mohon maaf ketika ngobrol umpama, subhanallah, semoga kita semua dijauhkan ya, mudah umpama mencela, mudah memaki, mudah subhanallah menghina, itu hati-hati. Jangan kita ikuti. Kenapa? Karena subhanallah lingkungan itu menular ya. Lingkungan itu menular. Kalau kita sering mendengarkan hal-hal yang seperti itu, mohon maaf, kalau orang yang gak biasa mendengar umpatan, gak biasa mendengar caci maki, gak biasa mendengar subhanallah perkataan-perkataan yang merendahkan orang lain, maka ketika sekali mendengar itu kayak risih, aduh, betul tidak? Aduh, masya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, atau masya Allah, na'udzubillah, kayak risih, subhanallah, kayak nggak mau, udah jangan mengobroli yang seperti itu, subhanallah. Tapi kalau kumpulannya dalam pembicaraannya begitu mulu, tiap waktunya, tiap harinya seperti itu, jadi kebiasaan, jadi yos biasa mawon, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena sudah dianggap kebiasaan. Maka di sini kata Quran, wala tuti', jangan diikuti. Orang itu tidak akan mungkin mengikuti kalau orang itu tidak dalam circle-nya, betul tidak? Yang diikuti itu suatu yang subhanallah, sesuatu yang dianggap dia dekat, betul tidak? Subhanallah, yang berkesan di hati, subhanallah. Maka ketika yang dipandang, yang diikuti, yang dilihat, yang tidak benar, ditakutkan, kita nyaman dalam ketidakbenaran itu. Kalau kumpulannya biasa ghibah, menggunjing orang lain, si A begini, si A begitu, si C begini, si D begitu, subhanallah, seperti itu terus, subhanallah. Maka ketika mendengar hal-hal yang seperti itu suatu yang biasa, maka dosanya tidak dirasa, padahal menumpuk. Maka disinilah kata Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa kami? Karena kita hidup gak sendiri, ada saudara, ada kerabat, ada tetangga, ada orang lain. Kalau kita ingin selamat, ya kita harus juga membawa orang-orang yang di sekitar kita juga selamat, betul tidak? Subhanallah, sulit kalau lingkungannya tidak mendukung. Maka di sini, maka terusannya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yakni jalan orang yang Engkau ridhoi, Engkau telah beri nikmat, ya Allah. Jangan jalan orang yang Kau murkai,
engkau ghadabi, dan lain sebagainya. Subhanallah. Itu di antara ayat yang isyarat maknanya itu adalah kita diperintahkan untuk mencari kawan yang baik, perkumpulan yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kata Kanjeng Nabi SAW, seseorang itu tergantung dari sahabat dekatnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena yang dekat ini, subhanallah, akan bisa mempengaruhi, disadari atau tidak. Disadari atau tidak. Makanya kata Quran di ayat lain, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Subhanallah. Karena bagaimana kita pengen bisa benar kalau kita tidak punya panutan yang benarnya, betul tidak? Siapa yang kita pandang, siapa yang kita lihat ini? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Di sini saya menuliskan ada ayat di keluhuran Islam, saya menuliskan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Subhanallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ala ukhbirukum bisyirarikum. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, sudikah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Subhanallah. Subhanallah. Ini orang yang terburuk perspektif Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah, saya pengen tahu. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan pembicaraannya itu bahwa orang yang terburuk di antara kalian semua adalah yang pertama al-masya'una bin namimah. Orang-orang yang kerjanya mengadu domba, menghasut sana, menghasut sini. Subhanallah. Hati-hati. Al-masya'una bin namimah. Orang yang kerjaannya suka mengadu domba. Tahu tidak si A begini, si C begini, si D begini. Diadu domba, dihasut, dikompori. Subhanallah. Agar yang tadinya damai menjadi panas, agar yang tadinya akur menjadi terpecah, agar yang tadinya baik menjadi bersengketa. Ini subhanallah. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk orang yang terburuk, al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi. Orang lagi akur-akurnya, saudara lagi akur-akurnya diadu, dihasut. Subhanallah. Sehingga apa yang tadinya bersatu bercerai, tercerai-berai. Subhanallah. Ini orang yang pertama kali mengompori. Masya Allah, hati-hati sekali ini. Jangan dikira itu subhanallah, api yang besar itu, subhanallah, terjadi kebakaran yang besar itu awalnya apa? Dari api yang sedikit, dari asapnya dulu. Subhanallah, betul tidak itu? Subhanallah, dibiarkan terus berkobar. Maka ini subhanallah, yang siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama kali ini. Subhanallah, hati-hati. Subhanallah. Al-mufsiduna binal ahibbah, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang yang saling mengasihi. Ini orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang hatinya sakit. Orang-orang yang hatinya sakit. Kenapa? Orang itu mendambakan kedamaian, mendambakan kerukunan, mendambakan kemaslahatan. Ketika lagi maslahat, lagi damai, lagi rukun, diobrak-abrik, subhanallah,
dicerai-beraikan. Ini orang yang sakit. Kenapa? Tidak normal. Harusnya orang yang normal ketika melihat yang bahagia, yang damai, senang. Kenapa? Keduman bahagia damainya adem. Betul tidak? Subhanallah. Nah ini subhanallah. Dan yang terakhir adalah apa? Yang versi hadis ini, orang yang terburuk adalah al-baghun al-bura'a al-'anats. Orang yang kerjaannya senang mencari kekurangan pada orang lain. Subhanallah, dari sekian kebaikannya gak dilirik. Subhanallah, ada satu coretan tinta umpama, subhanallah, itu terus didengung-dengungkan. Subhanallah, masya Allah, itu kebaikannya itu banyak, ini. Tapi yang dicari satu kesalahannya terus, dan ini yang didengung-dengungkan. Lah ini hati-hati. Subhanallah. Kalau bisa kita berpikir positif, kenapa harus kita negatif? Subhanallah. Kalau bisa berhusnudzon, kenapa kita harus bersuudzon? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah ini. Subhanallah. Al-baghun al-bura'a al-'anats. Subhanallah, orang yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa. Subhanallah. Senangnya ku niti-niti, tajasus. Meniti-nitinya bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemaslahatan, tapi untuk mencari kekurangan orang lain. Dicari, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Misal umpama ini, subhanallah, Mbak Pondok sudah cantik dari atas sampai bawah, kerudungnya rapi, pedakannya rapi, wangi dan lain sebagainya. Subhanallah. Umpama subhanallah satu yang ini, kita terus yang sebut-sebut yang kurangnya, umpama subhanallah. Masya Allah, ini kenapa cengar-cengir? Subhanallah, subhanallah. Seperti itu, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jangan remehkan ini, apalagi kita ya Mbak ya, santri, apalagi kita penghafal Al-Quran. Subhanallah, yang dekat dengan Quran, maka subhanallah, memantaskan diri dengan Al-Quran lah. Subhanallah, jaga betul apapun yang ada pada diri kita itu. Subhanallah. Kemudian Kanjeng Nabi SAW juga bersabda, la yadkhulul jannata qatatun, rawahul Bukhari wa Muslim. Penghasut ataupun pengadu domba tidak akan masuk surga. Subhanallah. Kalau dia sampai meninggal gak bertaubat, gak meminta maaf, gak membenahi diri, ini subhanallah, berat sekali ini nanti. Subhanallah. Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Katakan Kanjeng Nabi SAW, bukanlah seorang mukmin yang baik yang suka mencela, yang suka mengutuk, yang suka berkata-kata jorok, subhanallah, dan subhanallah, badhi, yang bodoh. Artinya bodoh di sini tidak mau belajar. Subhanallah. Tidak mau mengaji, tidak mau mencari kebenaran. Subhanallah, seperti itu. Kenapa? Kita tahu ini baik, ini buruk dari apa? Dari ilmu, betul tidak? Ilmu itu tidak ujuk-ujuk datang dari mimpi kita. Harus dicari. Innamal ilmu bitta'allum. Ketika pengen ngerti ilmu, ya belajar. Subhanallah, alhamdulillah kita sekarang mengaji seperti ini. Yang tadinya mungkin ada yang belum tahu, jadi tahu. Kalau kita nggak mengaji, kita nggak akan dengar, nggak akan tahu. Tapi ketika alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita untuk mengaji, belajar, oh iya ternyata seperti ini, ternyata seperti itu, ilmu ini. Subhanallah. Artinya kita tidak membiarkan ketidaktahuan kita itu terus bersemayam dalam diri kita. Hilangkan ketidakmengertian kita itu, hilangkan kebodohan kita itu dengan apa? Dengan belajar, dengan mengaji, dengan berkumpul dengan subhanallah perkumpulan-perkumpulan yang baik ini. Subhanallah.
Ini mafhum ya. Ini hujan apa bodan sih? Bodan ya, subhanallah. Suara kipas nih. Subhanallah. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dawuh niki subhanallah ada dalam riwayat Imam Muslim. Inna syarran nasi manzilatan 'indallahi man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a nafsihi. La ilaha illallah. Ini hati-hati ini subhanallah. Inna syarran nasi manzilatan 'indallah. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, ma'adallah. Semoga yang ada di sini insyaallah tidak akan termasuk. Insyaallah dijauhkan. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini sebagai pengingat kita bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh bahwa inna syarran nasi manzilatan 'indallah. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a nafsihi, yakni siapa yang ditinggalkan oleh manusia karena ingin menjauhi keburukannya. Subhanallah. Orang itu gak kerasan deket-deket dengan kita. Kenapa? Karena pasti kalau deket-deket dapat apesnya, dapat gak enaknya, dapat ucapan buruknya, dapat perlakuan buruknya. Artinya semending ngadu daripada sakit hati. Lah ini hati-hati. Subhanallah. Wis mending ngadu baik, khawatir daripada parak-parak sakit hati. Subhanallah. Nah ini bahasa Ferdi Mokoten. Bahasa Kanjeng Nabi, inna syarran nasi manzilatan 'indallah man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa nafsi. Subhanallah, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, orang yang ditinggalkan oleh manusia, yang dijauhi oleh manusia. Kenapa? Karena manusia enggak mau dekat-dekat dengannya. Kenapa? Karena menghindar dari keburukannya. Lamun parak kenang keburukannya, kenang ucapan blesake, kenang perbuatan blesake. Subhanallah wis. Daripada sakit hati wis mending. Nah ini. Subhanallah. Kenapa? Karena subhanallah dalam hadis lain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi juga dawuh bahwa orang yang diantara sempurna keimanannya itu adalah orang yang ketika orang lain berada dekat di sisinya enggak khawatir terkena kezalimannya, adem, nyaman, gak khawatir kena ucapan buruknya, gak khawatir kena perlakuan buruknya ini. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Dalam hadis lain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda juga bahwa subhanallah subhanallah, bahwa orang Islam itu yakni orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Seorang muslim itu artinya ibu-ibu orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa. Ini seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Kita itu berharap bukan hanya muslim KTP, bukan hanya muslim secara zahir, tapi betul-betul hakikatnya muslim dalam pandangan Allah, mukmin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan cirinya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu cirinya adalah orang yang selamat dari lisannya dan tangannya. Subhanallah. Artinya orang muslim itu orang yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari menyakiti, dari merampas hak orang lain, dari menganiaya orang lain ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertolak belakang dengan hadis yang tadi. Kalau yang tadi orang gak mau dekat-dekat, kenapa? Menghindar dari keburukannya. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tapi orang yang istimewa di sisi Allah, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Tentunya orang yang subhanallah memberikan keamanan, kebaikan, kemaslahatan kepada
orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat di antara manusia lainnya. Kita punya ilmu, ilmunya kita gunakan untuk subhanallah, untuk kebaikan, untuk berbagi, pengingat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ilmunya bukan untuk kesombongan. Ilmunya untuk memberikan sesuatu yang hak. Inilah agama Allah, inilah kebenaran. Subhanallah, orang yang punya harta, hartanya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa berbagi. Subhanallah, bisa untuk membantu orang lain. Orang yang punya pangkat, kedudukan pangkatnya bisa untuk kemaslahatan umat. Orang yang punya tenaganya bisa untuk subhanallah membantu apapun itu. Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya sudah, ucapan baik kita, doa kita, ucapan baik kita itu terhitung sedekah. Ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, thumma Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di sini Al-Fakir tuliskan di bagian C itu dakwah Nabi itu rahmah, bukan marah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yurham rawahu Muslim." Man la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini kalau kata Sultanul Aulia, Sultanul Mahmud Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, ngaji ilmu rasa. Man la yarham la yurham. Kepingin dihormati, ya kudu saged ngormati. Kepingin dihargai, ya kudu saged ngahargai. Subhanallah. Kepingin subhanallah orang lain itu berbuat baik kepada kita, ya kita pun berusaha bisa berbuat baik kepada orang lain. Ini ilmu rasa. Man la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka dikisahkan dalam kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen menegur seseorang, saking ikhtiyatnya, saking akhlaknya beliau yang begitu luhur, maka ditegurnya dengan hati-hati. Tidak langsung menuding si A begini, si B begini, si C begini di hadapan halayak, tidak. Tidak langsung menuduh, subhanallah. Dakwahnya Nabi, cara mengingatkannya Nabi itu dengan menasehati, bukan menghakimi. Ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Menunjukkan kepada jalan yang benar, bukan menvonis ini A salah, B salah, C salah. Subhanallah. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya itu, subhanallah, ketika beliau tidak cocok dengan sesuatu, gak cocoknya sama si A umpama, gak langsung si A begini, jangan begini, gak langsung. Gak pernah menuding seseorang di hadapan halayak ramai. Gak pernah Kanjeng Nabi. Kenapa? Menjaga hati orang itu. Subhanallah. Padahal dia perlu ditegur, tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mengatakan, ma yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang berbuat begini ya? Ada sindiran-sindiran halus, tapi tidak langsung menuding. Ini cara Kanjeng Nabi menegur di hadapan halayak ramai. Kenapa sih ada orang yang begini? Subhanallah. Kenapa sih harus begini? Gak langsung si A begini, si B begini, si C begini, gak. Subhanallah. Kecuali kalau langsung menegur per orang, beliau panggil secara pribadi. Artinya tidak membuat malu orang lain. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, sehingga tegurannya Kanjeng Nabi ini tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Kalau secara umum kan semuanya bisa
oh mungkin ini teguran bersama, oh ini nasihat bersama, seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ucapan terburuknya Kanjeng Nabi ini, ucapan terburuknya Kanjeng Nabi kepada orang yang bersalah ya. Kepada orang yang bersalah adalah apa? Dan orang yang bersalah ini perlu dikecam. Artinya perlu ini, subhanallah, supaya diambil pelajarannya oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka ucapan terburuknya Kanjeng Nabi adalah semoga dahinya terkena lumpur. Subhanallah. Orang terkena lumpur ya enggak, subhanallah. Kita hujan-hujanan pun terkena lumpur, subhanallah. Artinya itu apa namanya? Tidak mengandung ujaran kebencian, tidak mengandung doa yang buruk, tidak mengandung subhanallah perkataan-perkataan yang subhanallah mengharapkan orang lain itu terkena keburukan. Gak ada ini, subhanallah. Itu ucapan halusnya, subhanallah. Semoga dahinya terkena lumpur. Ini kata Sairah di sejarah itu ucapan terparahnya Rasulullah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Kalau mohon maaf, subhanallah, kadang kita keceletak kalau lagi marahnya sebonggan bae tak doakan mati bae. Masya Allah, subhanallah. Malaikat Israel juga keder menurut saya pun Gusti Allah. Ya jadi Gusti Allah dorong dikokon mati, sampean ngomong mati-mati ya beli mati-mati. Subhanallah. Subhanallah. Jadi rugi kita sendiri, subhanallah. Mati weh, moga-moga. Umpama, subhanallah, na'udzubillah, umpama yang mati menghidupkan itu Allah. Subhanallah, kita semarah apapun, subhanallah, ngomong 1000 mati, jadi Gusti Allah panjang umur ya, panjang umur wong kune. Subhanallah. Jadi ya wis, jadi bagaimana? Ya legowo. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, orang yang paling kuat itu bukan orang yang paling hebat tenaganya, paling super tenaganya, bukan orang yang menang gulatnya, menang tanconya, tinjunya, subhanallah, bukan orang yang seperti itu, tapi orang yang paling kuat, orang yang paling bisa menahan amarahnya. Dia bisa marah sebenarnya pengen A sampai Z diperteli KB, subhanallah, tapi dia tahan. Ingat Kanjeng Nabi, ingat sabdanya ini, subhanallah, tahan. Padahal tekanin pucuk emosi ya. Subhanallah, tapi ditahan ini bisa. Masya Allah, ini orang yang kuat dalam perspektif Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita nggak boleh marah. Silahkan marah, karena marah watak insani. Subhanallah, kalau memang kita waktunya marah, marahlah. Tapi marahnya jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui jalur-jalur yang dibolehkan. Ada marah yang dibolehkan, ada. Subhanallah, kita harus marah ketika orang lain Masya Allah menghinakan hukum Allah, menyepelekan hukum Allah. Bukan marah kepada orangnya, kepada perlakuannya. Kita wajib gak ridho dengan perlakuannya, bukan kepada orangnya. Maka disinilah perintah Kanjeng Nabi, kalau marah, marahlah karena Allah. Kalau cinta, cintalah karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, ketika orang itu sudah mandek kesalahannya, sudah hilang. Tapi kalau marahnya kepada orangnya, wis wonge tobat, wis gue bagus kan, dipandangnya blesak le, karena wis senengnya ning wonge. Subhanallah. Maka bahaya, ini penyakit bagi diri kita. Nah, ketika cinta, cintalah karena Allah. Agar apa? Jangan sampai dibutakan oleh cinta. Subhanallah. Masya Allah. Ngomong cinta kok langsung cengir mbak-mbaknya. Subhanallah. Jangan sampai dibutakan oleh cinta. Memang kadang cinta itu membutakan Mbak Pondok ya. Subhanallah. Masya. Tapi selagi kita itu subhanallah, boleh tidak sih kita menyimpan cinta kepada seorang? Halal tidak halal, nggak apa-apa. Silahkan kita senang kepada seseorang, cinta kepada seseorang, karena kita hati nggak bisa dikontrol, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai rasa ini menjadikan kita menerjang hukum-hukum Allah. Subhanallah. Jangan sampai rasa senang ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka
Ketika marah, marahlah karena Allah. Ketika cinta, cintalah karena Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Bahkan ya, ini subhanallah, ini saya sudah tuliskan di buku Keluhuran Islam. Subhanallah, bahwa ada seorang badui. Jadi orang badui ini waktu dulu orang yang terbelakang, ibu-ibu, orang yang jauh dari perkotaan lah, bahasanya seperti itu. Orang yang jauh dari perkumpulan kekinian lah. Jadi termasuk terbelakang. Subhanallah. Masya Allah. Maka orang badui itu datang kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang di masjidnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba, subhanallah, karena termasuk orang yang, mohon maaf, mungkin terbelakang ya, jadi nggak bisa memantas-mantaskan diri, mana tempat yang boleh untuk dikencingi, mana tempat yang subhanallah ini tempat terhormat, harus dijaga, dimuliakan, nggak bisa dibedakan. Orang badui itu datang ke masjid Kanjeng Nabi, tiba-tiba kencing di masjidnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat yang melihat itu greget, ini orang gak punya etika sama sekali, gak punya adab sama sekali. Di masjidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok kencing, subhanallah. Maka ya wajar responnya, subhanallah, wajar. Subhanallah, mohon maaf, umpama tiba-tiba ada orang luar kesini, Mbak Pondok kencing, pasti Mbak Pondok juga jerit-jerit, subhanallah. Pasti kan seperti refleks, nggih badan. Ya nggih, subhanallah. Masya Allah, teman, Masya Allah. Subhanallah, kan pengennya mesti kengken anu. Nah, sahabat pun seperti itu. Tapi luar biasanya Kanjeng Nabi nih, subhanallah, mungkin kita belum bisa, tetap pengen ngomongin subhanallah. Tapi luar biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya lagi ribut seperti itu, ini orang badunya kencing di masjid, ibu-ibu. Subhanallah. Di masjidnya, bukan yang di toiletnya, bukan, di masjidnya, subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi, da'uh wala tuzrimuh, ya Allah. Begitulah mani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi, da'uh, biarkan dia. Wala tuzrimuh, jangan putus aliran kencingnya. Bokat durung peragat, bokat durung tuntas, aja dimandegakan, subhanallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin nggak bisa, orang sambil sudah lari-lari masih digongkan mereka sana, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini Rasulullah saking begitu luar biasa cintanya, akhlaknya, ya pantas cari Gusti Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena benar-benar rahmah, subhanallah. Bahkan rahmah itu sendirilah itu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya heran, nih Kanjeng Nabi kok gimana sih, subhanallah, ini orang gak punya adab. Kita pengen memberhentikan, pengen ngusir, malah disuruh tuntasin dulu kencingnya, subhanallah. Maka ketika setelah badui itu memutuskan air kencingnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya untuk mengambilkan ember yang diisi air, biar disucikan itu, subhanallah. Yang menyucikan sahabatnya itu, subhanallah, disucikan. Terus Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati orang badui itu, dinasehati, bukan langsung dingotot-ngotot, bukan disentak-sentak, bukan diusir, dinasehati dengan cara yang begitu lembut santun. Kata Rasulullahnya kepada orang badui itu, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal buli walal qadhari. Sungguhnya masjid-masjid itu bukan tempat untuk buang air kecil, bukan tempat untuk buang air besar. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Tapi masjid itu tempat untuk zikir, tempat untuk sholat, tempat untuk membaca Quran. Ya Allah, menasehatinya dengan begitu santun. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka ini pelajaran bagi kita. Subhanallah, tiru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang pas, ketika pengen tegur, tegurlah. Kalau memang harus ditegur, wajib tegur, tapi dengan cara yang baik, cara yang santun, jangan sampai menyakiti
Kalau bisa dilembuti, lembuti dulu. Ada tahapannya. Bertahap, jangan langsung dipul yang kerasnya. Subhanallah, nanti orang lari, gak mau dekat-dekat. Subhanallah, dengan apa yang akan kita sampaikan, meskipun itu yang benar. Makanya kata subhanallah, saya dengar dari dosen filsafat saya itu Abuya Dr. Ar-Razi Hashim ya. Subhanallah, beliau mengutip salah satu kaidah fikih yang artinya seperti ini. Sesuatu yang benar ketika dibungkus dengan sesuatu yang salah bisa menjadi salah. Suatu kebenaran ketika bungkusnya keliru bisa dianggap keliru. Subhanallah. Maka kebenaran harus dibungkus dengan sesuatu yang benar, yang pas pula. Kebaikan bisa dianggap menjadi salah kalau caranya salah. Subhanallah. Masya Allah. Maka kata Quran itu qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemaafan itu lebih baik daripada min sedekah, daripada sedekah, memberi, membantu, menolong, yatba'uha adza, dengan diungkit-ungkit, dengan menyakiti orang yang kita bantu. Subhanallah, penolakan, maaf saya belum bisa membantu, maaf saya belum ada untuk bisa membantu, maaf ya. Lebih baik daripada kita ngasih subhanallah, daripada kita ngasih sambil memaki, mencaci, atau mengungkit-ungkit, atau merendahkan orang yang kita kasih. Nah itu, padahal memberi itu baik, bukan baik, tapi ketika caranya tidak baik bisa menjadi tidak baik nih. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Kanjeng Nabi SAW memberikan pelajaran. Iya, niatnya sahabat baik, pengen menegur, pengen menasehati. Tapi ini kita lihat konteksnya dulu. Ini bukan orang yang berpendidikan loh, bukan orang yang berpengalaman, bukan orang yang berpengetahuan. Mohon maaf, ini orang yang terbelakang. Mungkin dia berlaku seperti itu bukan karena ketidaksopanannya, tapi mungkin karena kejahilannya, nggak ngerti. Saking nggak ngertinya, makanya caranya yang santun dulu, dikasih tahu. Kecuali memang dia orang yang paham, kita boleh tekankan ini begini, begini, begini. Subhanallah. Makanya kata Quran itu metode dakwah ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 cara dakwah itu. Ketika kita pengen menasehati, pengen mengajak orang lain, coba lihat audiensnya. Coba lihat lawan bicara kita, siapa yang akan kita nasihati, siapa yang akan kita tarik. Subhanallah. Beda orang, beda cara, beda keadaan, beda cara. Maka ada 3, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan itu sudah saya tuliskan Mbak Pondok, alhamdulillah ada di buku Keluhuran Islam ya. Metode dakwah ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perspektif Al-Quran ada. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan bahas kembali ya secara lebih detailnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Maka ketika kita melihat orang yang gak sholat umpama, jangan langsung dikutuk, jangan langsung divonis ini orang buruk, ini orang jelek, jangan. Ayo dirayu dulu, dirangkul dulu, cung, ayo sholat. Kenapa sih beli sholatku? Apa? Ayo dengan yang baik dulu. Kalau nggak bisa, kita tingkatkan ketegasannya. Kita tingkatkan ketegasannya di sini. Caranya seperti itu, perlahan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Yang penting satu, prinsipnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun umatnya itu, innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Rawahu Nasa'i wa Abu Dawud. Kalian diutus itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Subhanallah, selagi bisa mempermudah, ayo bantu permudah itu. Subhanallah. Tapi jangan sampai
Salah paham juga, mempermudah dengan menyepelekan, menggampangkan juga beda. Nanti ada pembahasnya tersendiri. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya sudah 9:30 ya, sampai lupa waktu ini. Subhanallah, sedikit lagi ya ibu-ibu ya. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini subhanallah kata Aktham bin Saifi. Aktham bin Saifi, seorang pemuka kaum musyrik Quraisy yang dikenal memahami hikmah. Subhanallah, sampai non muslim pun mengakui ini. Mengakui keagungan, keluhuran, martabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Innama ja'a bihi Muhammadun law lam yakun dinan min 'indillahi lakana fi akhlaqin nasi hasana." Apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, jika seandainya bukan agama yang diturunkan Allah, maka ia adalah akhlak yang luhur dalam pergaulan manusia. Kalau misal Kanjeng Nabi itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa agama Allah subhanallah, maka yang dibawa itu akhlak luhurnya. Justru ketika dalam Islam akhlak luhur ini menjadi pondasi inti daripada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Kanjeng Nabi menyatakan bahwa inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Semuanya orang yang paling sempurna keimpanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini bukan hanya sekedar zahir ibu-ibu, bukan hanya sekedar lahiriah yang terlihat, akhlak batin. Ucapannya manis, ucapannya lembut, tangannya ringan membantu orang lain. Hatinya pun harus bersih, harus jernih, jauh dari kedengkian, jauh dari dendam, jauh dari permusuhan, jauh dari subhanallah sesuatu yang Allah benci. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Zahirnya terlihat indah, subhanallah, tapi batinnya membelakangi, subhanallah, membenci, memusuhi dan lain sebagainya. Subhanallah, kata Quran itu apa itu? Subhanallah, idza ra'aitahum hasibtahum, bukan itu, subhanallah. Apa dalam surat Munafikun itu ya? Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahadharhum qatalahumullah anna yufakun. Ini sifat orang munafik. Subhanallah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kita lihat, ya Allah, bagus teman, perigal teman, apik teman, wangku subhanallah. Tapi punten dalam hatinya menyimpan kedengkian, menyimpan permusuhan, menyimpan niat-niat buruk. Ini hati-hati. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kata-katanya seakan-akan meneduhkan, mendamaikan. Subhanallah, tapi di balik itu subhanallah ada ujaran kebencian, dendam, amarah dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Jangan sampai na'udzubillah ma'adzallah. Semoga kita semua dijauhkan dari seperti ini. Kalau lahirnya A, batinnya A. Lahirnya B, batinnya B. Lahirnya indah, batinnya pun indah. Allahumma ja'alna minhum. Inilah sifat daripada orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Penutup dari saya, subhanallah, subhanallah, ini ada nasihat indah dari Imam Jalaluddin Rumi. Subhanallah, Ar-Rumi yang punya kitab Fihi ma fihi. Subhanallah, saya suka sekali itu bukunya, Fihi ma fihi itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ar-Rumi berkata, la yujadu ashalu minal karahiyati wal baghdha, ammal hubbu fahuwa yahtaju nafsan azimatan. Membenci dan mendendam itu mudah dikerjakan. Sementara mencintai itu memerlukan kebesaran jiwa. Karena apa? Cinta itu yang mahal. Maka yang memiliki cinta itu orang yang mahal. Kebencian itu murah.
maka mudah dilakukan. Mudah bagi siapa? Bagi mereka yang terlalu melampaui menuruti nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun yang takut kepada Allah, yang menjaga diri dari hawa nafsu yang buruknya, maka surga tempatnya, tempat-tempat yang mulia menantinya, kemuliaan yang Allah janjikan menantinya. Allahumma ja'alna minhum, ammal hubbu fahuwa yahtaju nafsan 'azimatan. Sementara mencintai itu memerlukan kebesaran jiwa. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa dalam hati kita, dalam jiwa kita menyimpan cinta, jutaan cinta untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari cinta inilah kedamaian itu lahir, ketentraman itu ada, ketenangan itu muncul. Subhanallah, gak ada ibu orang yang mendendam, orang pembenci, orang hasud, itu hidupnya tenang, gak ada. Melihat orang lain baik panas, melihat orang lain baik sukses iri, dengki dan lain sebagainya. Tapi orang yang mencinta itu damai, adem ayem, tentram. Insya Allah kita semua, Allahumma ja'alna minhum, amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu Allahumma salli alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.